akan mulai pelajaran kita, pelajaran IPA. Sebelum kita mulai, satu orang pimpin kita dalam doa. Semua ambil sikap yang pantas. Dan bala yang kulitan dan para kajian Ketua dan guru kami selalu kami belajar dan pimpin kami dari sekarang yang pada saat ini. Ketua yang menguji apa guru kami Tuhan dan ingin doa dan apa saat Tuhan. Amin. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru mau absen dulu. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Dua orang. Siapa saja? Ya. Ada 3 orang. Tahun baru berapa ini? Siapa yang tidak hadir? Stefanus. Kenapa dia? Alfa sakit ibu. Siapa lagi? Rustila. Ini kenapa dia? Sakit. Sakit apa? Malaria. Siapa lagi? Benedict. Kenapa dia? Oke. Ini Benedict dengan Stefanus itu siapa yang dekat rumah dari mereka? Tidak ada? Maksudnya kalau ada yang dekat rumah supaya kasih informasi ke mereka supaya mereka datang ke sekolah juga gitu. Kalau mereka juga ada pekerjaan. Ya. Nanti kalau ketemu mereka, tolong diinformasikan ya supaya datang ke sekolah. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Pak Guru mau kasih tunjuk kalian ada, sebelum kita masuk materi, Pak Guru mau kasih tunjuk ada satu gambar. Ini kira-kira gambar apa yang kalian lihat? Ibu dan anak sedang menyiram Oke. Kenapa ya gambar ini Pak Guru tampilkan dari awal? Karena ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Itu topik atau materi kita hari ini. Struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini Pak Guru mau menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menganalisis yang termasuk organ vegetatif pada tumbuhan secara benar. Itu tujuan yang pertama. Bisa dicatat. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan literasi digital tentang materi struktur dan fungsi organ vegetatif tumbuhan,
Peserta didik dapat menjelaskan fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun secara rinci dan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan penelusuran berbagai sumber informasi, peserta didik dapat menyajikan karya dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita tentang materi atau topik hari ini. Oke, tadi ini gambar apa? Ibu dan anak. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Pernahkah kalian memperhatikan tanaman yang ada di sekolah kalian? Atau di sekolah kita ini? Pernah. Diperhati maksudnya bukan lihat atau sekedar lihat saja. Diperhatikan dia. Lihat sekitar 1 menit, 2 menit begitu. Pernah? Kira-kira apa yang kalian temukan di situ ketika melihat tanaman? Apa yang kalian temukan? Bahwa tanaman itu ada apa? Ada batang, daun, akar, buah. Akar kita bisa lihat? Tidak. Ada yang bisa dilihat juga, karena ada akar yang ada di bagian permukaan. Kalau tidak semuanya akar itu ada dalam tanah, ada juga akar tanaman yang ada di permukaan yang bisa dilihat oleh mata. Tapi kalau yang di dalam tanah bisa juga dilihat. Caranya ya kita gali. Kalau kita mau lihat ya tak? Iya. Kan itu bisa. Jadi ketika diperhatikan ada apa tadi? Akar, batang, daun. Ada apa lagi? Buah. Memang tidak semua tanaman itu punya buah dan biji. Ada beberapa tanaman yang tidak berbuah dan tidak berbiji. Di sini, kenapa tadi Pak Guru tanya tentang tanaman itu? Tanaman itu sendiri sebetulnya sama dengan kita juga manusia. Tuhan menciptakan tanaman itu sama halnya seperti kita. Kita juga diciptakan dengan berbagai organ tubuh yang melengkapi kita. Jadi kita bisa dikatakan lengkap. Tanaman juga demikian. Tanaman itu diciptakan dengan organ-organ yang lengkap. Tadi ada akar, batang, daun, buah, biji. Jadi hampir sama dengan struktur kita juga manusia. Oke, sekarang Pak Guru mau kasih materi, spesial materi. Oke. Di situ ada peta konsep. Di situ ada tumbuhan. Semua bisa lihat? Bisa. Nah, tumbuhan itu seperti tadi dijelaskan atau yang kalian sebutkan bahwa ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang fungsi akar itu sendiri ada 3 di sini. Yang pertama, apa? Yang kedua, yang ketiga, nah, kalau batang, kita lanjut. Daun itu sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Memasak. Yang bagaimana? Apa pohon ambil kompor, apa ambil periuk? Bagaimana dia masak makanan? Ada yang tahu? Menggunakan lebih detail lagi caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Proses tumbuhan melakukan atau fotosintesis itu. Ada? Yang tahu? Oke, jadi aku mau kasih lagi. Jadi proses fotosintesis itu begini. Karena dia di situ kalian tadi bilang memasak makanan, toh? Pasti dia butuh bahan. Benar tidak?
yang dibutuhkan oleh tumbuhan ini untuk membuat makanan itu yang disebut fotosintesis itu ada dia butuh air, dia butuh mineral atau unsur hara, dia butuh karbon dioksida atau CO. Nah itu dulu dia dapat di mana? Tanaman itu dapat di mana itu? Tiga itu. Air, unsur hara atau mineral dia dapat dari mana? Dalam akar dapat dari dalam tanah. Oke. Jadi prosesnya begini. Akar menyerap air, unsur hara dari dalam tanah, diantar melalui batang ke daun. Di daun, di situ ada yang namanya zat hijau daun yang membantu tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis dengan bantuan energi dari matahari. Kalau tidak ada matahari juga tumbuhan tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Itu secara garis besar. Di sini ada bunga. Itu dia sebagai alat pembangbiakan. Buah dan biji itu cikal bakal tumbuhan. Jadi ada tumbuhan yang dengan kita tanam buah atau biji dia bisa tumbuh tumbuhan. Nah, di situ tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Ada kelompok tumbuhan tidak berpembuluh atau bahasa ilmiahnya kalopita, dan tumbuhan berpembuluh, bahasa ilmiahnya tracheopita. Tumbuhan berpembuluh meliputi tumbuhan lumut. Ada yang tahu lumut? Tahu. Tumbuhan berpembuluh itu sendiri meliputi tumbuhan paku. Tumbuhan paku, tahu? Bukan paku yang di toko kita harus pakai paku kandang atau paku rumah atau paku pagar. Pernah makan tumbuhan paku? Sayur paku. Nah. Ada di mana biar kamu lihat itu? Hah? Di mana? Sayur paku. Dia selama di mana? Di air? Di sawah. Di sawah? Di kebun. Oke, bagus. Terus selain tumbuhan paku ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji. Contoh kira-kira tumbuhan berbiji apa? Hah? Semangka. Semangka. Oke. Sirsa. Oke, apa lagi? Jambu. Apa lagi? Durian. Coklat. Alpukat. Lombok. Apel. Apel ada kita di Sumba? Kita ngomong yang ada di Sumba. Memang benar apel tumbuhan berbiji. Tapi kita ngomong yang ada di situ di Sumba. Sawo. Sawo ada biji. Mangga. Jagung, jangan lupa yang menjadi makanan pokok kita. Jagung itu gambar padi, asam. Ini pasti dia suka makan asam. Tidak. Oke, ada juga tumbuhan berbiji juga dikelompokkan lagi menjadi ada tumbuhan berbiji terbuka, bahasa ilmiahnya gimnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau bahasa ilmiahnya angiospermae. Nah, tadi Pak Guru sempat sebut bahwa tumbuhan memiliki organ-organ penyusun tumbuhan, yaitu tadi apa, akar, batang, daun, buah, dan biji. Nah, di sini organ itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Artinya memiliki fungsi tertentu.
Di sini struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, artinya ada di dalam tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Jadi akar itu dia punya ciri khususnya itu dia tumbuhnya ke bawah, ke dalam tanah. Dia tidak tumbuh ke atas. Kenapa dia harus tumbuh ke bawah? Karena fungsi utamanya dia adalah mencari air. Begitu. Dia kan tidak mungkin dia naik ke atas cari air di atas. Dia tidak mungkin bikin bak toh. Kalau dia buat bak, dia naik ke atas dia cari air dalam bak. Tapi ini dia cari air dalam. Terus warnanya tidak hijau atau biasa dia ke putih-putihan atau ke kuning-kuningan dan memiliki bentuk yang runcing. Kenapa dia harus runcing? Kenapa harus runcing? Ada yang tahu? Tadi fungsi akar apa? Air ada di mana? Kenapa dia harus runcing? Coba. Yang dua tadi fungsi akar itu bisa dijawab sebetulnya. Kenapa akar itu bentuknya runcing? Kenapa tidak bulat saja? Supaya iya benar menyerap air, tapi supaya apa dia harus runcing? Mempermudah dia menembus tanah. Kalau bulat kan setengah mati, tapi kalau biasa kita kalau tanam patok kan kita harus kasih runcing. Supaya apa fungsinya? Supaya mudah kita tanam kayu. Itu juga bentuk akar. Oke. Jadi ada dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan. Ada yang namanya apa? Akar serabut dan akar tunggang. Jangan salah mengerti. Bukan tunggal ya, akar tunggang. Beda akar tunggang dan tunggal. Oke? Tadi ada akar serabut dan akar tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Jadi padi, jagung, rumput itu dia berakar serabut. Buat sedikit masa pagi kita pagi itu harus semangat ya. Nah sekarang bangun berdiri. Ada kita olahraga. Semangat. Silakan dulu. Semangat. Jadi tumbuhan monokotil itu seperti padi, jagung dan rumput, dia memiliki perakaran akar serabut. Sedangkan tumbuhan dikotil seperti kacang, mangga, itu memiliki perakaran tunggal. Nanti kalian bisa bedakan kalau mau apa nanti jadi apa. Kalau ada apa padi atau rumput yang sekarang kalau padi kan musim kering belum ada yang sekarang padi tak? Cabut saja rumput dilihat nanti akarnya bagaimana, terus ada kalau ada mangga yang baru tumbuh nanti kamu cabut lihat bentuk akarnya apa sama atau berbeda, nanti itu baru kalian bisa paham. Oke sekarang Guru mau kasih tunjuk satu video, kita simak nanti ada pekerjaan di situ. Jadi perhatikan baik-baik video ini. Tidak ada volume, ada pesawat. Perhatikan itu. Apa itu? Ada rumah, ada apa lagi? Ada
Suaranya tidak terdengar. Cerah lagi tadi dia hujan sekarang. Hujan. Nanti ada dilihat perbedaannya ya. Jangan lihat betul. Ini sekarang apa yang terjadi? Terjadi penebangan pohon. Tadi pohon masih ada hujan, aman-aman saja. Sekarang sudah mulai hujan lagi. Mendung. Apa yang terjadi sekarang? Atau air naik. Perhatikan video itu. Jadi sekarang ada terjadi banjir ya? Sekarang tadi videonya kita sudah lihat. Yang pertama tadi bagaimana videonya tadi? Pertama ada rumah, ada sawah. Terus apa yang terjadi kemudian? Hujannya lebat atau rintik saja? Terus apa yang terjadi dengan hujan lebat itu? Sebelum terjadi penebangan pohon, walaupun hujan besar tapi tidak terjadi banjir. Ketika gambar video yang kedua itu pohonnya yang tadi tumbuh besar ditebang, turun hujan, apa yang terjadi? Banjir. Ada perbedaan tidak? Ada. Jadi itu nanti kalian tuangkan perbedaan itu di lembaran kerja atau KPD. Sekarang Pak Guru kita bagi kelompok dulu. Kita bagi 4 kelompok. Masing-masing kelompok 5 orang. Silakan. Kelompok 1 di mana? Oke. Ya. Kelompok 2. Siapa mau kelompok 2? Oke. Silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Silakan.
Paling pertama nama kelompok angka 1, 2, 3, 4. Terus ada nama kalian, nama anggotanya di situ dengan materi, struktur dan fungsi akar tumbuhan. Di situ ada tujuan pembelajaran dibaca di situ. Sudah lihat? Ada organ landasan teorinya, ada petunjuk kerjanya. Tadi yang pertama petunjuk kerjanya situ dia bilang memperhatikan video fenomena banjir. Sudah tadi tak? Terus menyimak gambar aktivitas ibu tadi sudah yang sedang menyiram atau merawat tanaman. Nah di situ ada pertanyaan. Sebutkan organ vegetatif pada buah. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan fungsi akar, batang, dan daun secara benar. Yang ketiga, jelaskan peran akar pohon dalam mengurangi banjir. Nah, itu nanti buat kesimpulan di bawah. Nanti kita presentasikan. Silakan didiskusikan. Silakan saling berdiskusi. Kamu susah belajar sini. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Oke. Nah, taruh di sini. Nah, taruh saja, taruh saja. Nanti sudah. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kerjasama ya, bukan satu orang, karena ini kita kelompok. Kerja dulu, nanti baru dibahas apa kira-kira, saling berdiskusi, sharing. Contoh, ini 2 orang pertanyaan jawab kamu yang nomor 1 ya, saya cari nomor 2 dengan ini ya, nomor 3 saya di sini, kan begitu biar bebas. Jangan fokus di satu nomor, teman-teman. Kita bagi dong. Jangan gambar, kerja. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Waktunya 10 menit ya kerjanya. Kalau ada yang lewat nanti kena denda, ada hukumannya. Jadi harus cepat.
Kan tadi sudah lihat video, sudah dikasih materi juga. Karena masih ada presentasinya di depan. Apa yang kamu tidak tahu? Oh, berhubungan dari apa saja. Hah? Nah, itu dia tadi tentang ditulis di situ di jawaban itu ada jawaban di nomor 1 di bagian bawah. Nah, tulis jawaban di situ. Nomor 1 jawabannya apa? Nah, nomor 2 apa yang ditanya lagi? Baca soal. Hah? Ini kamu kelompok 4, 5 siswa. Jadi ini 2 toh? 1, 2, kelompok 3, 4 kamu kelompok 5. Satu orang tulis sudah nama di sini, nama kalian di sini, terus satu orang tulis jawaban, gitu di kertas nanti salin di sini. Aku tulis saja dulu jawabannya di kertas terus salin. Kerja cepat 10 menit tidak lama. Sudah? Nanti kalau kurang di bagian belakang. Apa lagi? Kamu jangan diam-diam, kasih tahu teman yang tulis tuh ini jawabannya begitu, jangan diam. Nanti giliran teman tulis minta dia mau tulis jawaban. Nanti siap-siap satu-satu orang dia kelompok maju dibacakan hasilnya di depan ya. Waktu tinggal 5 menit. Sudah. Apa pertanyaan? Nomor 1. Apa soalnya? Kajian pertemuan apa? Masa kamu bilang hati, jantung, paru-paru kan enggak ada hubungan. Apa ada hubungan punya hati? Ada. Lambung kan punya hati. Ada hubungan yang punya jantung? Ada. Dan bisa. Cepat, sudah ada sudah? Susah kan? Susah kok gampang? Gampang kok lama?
itu baru fungsi akar. Sekarang fungsi batang. Bisa ditulis di belakang itu. Kan di sini fungsi akar, batang dan daun loh. Ini baru fungsi akar. Sekarang fungsi batang. Di sini tulis fungsi batang. Ingat nomor 2 itu bukan cuma fungsi akar ya. Di situ fungsi akar, fungsi batang dan fungsi daun. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Yang lain ada lagi pertanyaan fungsi apa lagi? Kalau kerja kelompok itu namanya kerja sama, bukan satu orang yang kerja. Sudah. Satu. Situ pada apa yang tadi yang ketika menonton itu apa yang kamu lakukan? Tidak apa ya supaya jangan terjadi banjir. Kita harus apa? Harus merawat tanaman, melakukan tanaman. Jadi jangan lihat pohon yang masih pegang parang atau tebang. Jadi di kesimpulan itu pemahamanmu ya tentang tadi video yang kau nonton. Kira-kira apa yang engkau harus lakukan supaya tidak terjadi apa yang seperti tadi. Kalau ada yang sudah ya, ya, tulis di belakang tidak apa. Oke, sekarang kelompok 1. Satu orang maju ke depan membacakan hasil pekerjaannya. Yang lain sambil kerja, sambil dengar ini teman. Silakan satu orang, siapa kelompok 1 mau maju? Kasih jalan. Yang lain nanti
Oke, silakan. Yang lain mendengar, kelompok lain mendengar, ada mungkin dia sependapat dengan jawaban kelompok 1, silakan kasih pendapat. Silakan kelompok 1. Shalom, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil bersama kami. Perkenalkan nama kami, Tiara Berbeda, Elsa Shalomita Bure, Deno Dedikeku, Pasai Palabegi, Johnson Dera Orang, Nileo. Ya, lanjut. Pertanyaan sebutkan otoritas pada tumbuhan. Jawaban akar, batang, daun. Akar, batang, dan daun. Ada yang tidak sependapat? Atau masih ada yang kurang? Nah, nanti sebentar Bapak. Silakan lanjut. Jelaskan fungsi akar, batang, dan daun secara ringan. Jawab. Akar untuk menyerap air, menyerap mineral, dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Batang menyalurkan makanan. Daun tempat fotosintesis. Ya, jelaskan peran akar pohon dalam mengurangi banjir. Jawab untuk menyerap air ke dalam tanah. Kesimpulan setelah menonton video dan gambar berikan kesimpulan tentang fungsi akar pada tumbuhan. Jawab tidak boleh menebang pohon dan melakukan deforestation. Itu saja. Ada yang kelompok lain mungkin yang tidak sependapat atau yang mau ditambahkan untuk kelompok 1. Ada yang mau ditambahkan dari jawaban kelompok 1 mungkin? Angkat tangan kelompok berapa? Silakan kelompok 2. Apa mau ditambahkan? Apa yang mau ditambahkan? Tadi jawaban kelompok 1 semua sudah menurut kalian sudah benar? Tadi yang ada pertanyaan soal pertama, organ pada tumbuhan, kelompok 1 bilang ada akar, batang, daun. Semua sepakat? Tidak. Berarti kalau tidak kan kamu harus bicara toh. Menurut kamu apa? Kan begitu. Tidak tapi begini. Nah. Kelompok berapa? 3. Menurut kelompok 3 apa? Ya, jawabannya akar, batang, daun. Ditambah kelompok 3 tadi, dia tambah bunga, buah, dan biji. Ya, jadi kelompok 1 kurangnya buah dan biji. Apa lagi? Selain masih ada lagi jawaban nomor 2. Akar menurut kelompok 1 itu fungsi akar itu untuk menyerap air, mineral, dan memperkuat berdirinya tanaman. Ada yang punya pendapat lain? Semua sependapat? Kelompok 1 bilang fungsi akar itu untuk menyerap air, menyerap mineral, memperkuat tanaman. Ada yang punya jawaban lain, kelompok lain? Sama? Hoi, halo? Semua jawabannya sama atau ada punya jawaban lain? Atau belum kerja? Kelompok 3 lagi, silakan. Ditambah lagi oleh kelompok 3 untuk menyimpan cadangan makanan. Itu sudah contohnya apa? Tanaman yang menyimpan cadangan makanan di akar. Singkong. Apa lagi? Wortel. Oke. Berarti dari tadi kelompok 3 yang tambah-tambah jawabannya, kelompok lain tidak ada ya. Terus fungsi batang untuk menyalurkan makanan. Ada punya jawaban lain? Atau sepakat dengan kelompok 1? Kelompok 2. Oke, silakan. Agak keras suaranya sedikit tadi. Fungsi batang menurut kelompok 2 ada 4. Silakan. Menyalurkan bahan makanan.
Menyokong berdirinya tumbuhan. Tempat melekarnya daun, bunga, buah, dan tunas. Tempat melekarnya daun, buah, bunga, dan tunas. Oke. Alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya. Alat Transportasi dari alat akar transportasi dari akar. ke daun atau sebaliknya. Alat atau jalan. Alat. Alat. Artinya kalau alat berarti batang ini yang menghantar, itu alat. Kalau jalan saja berarti dia hanya melalui. Kan begitu pemahaman. Bagaimana pendapatnya? Tetap dia alat atau jalannya? Jalan. Yang berikut, daun. Daun tempat fotosintesis. Tempat terjadinya fotosintesis. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Silakan kelompok 2. Sebagai pertukaran gas serta terjadinya mutasi dan transportasi peluapan air. Sebagai apa tadi? Pertukaran gas serta terjadinya mutasi. Tempat pertukaran gas. Habis tempat terjadinya rotasi Dan transpirasi. dan transpirasi. Atau Transpirasi atau respirasi? Hah? Terus apa lagi? Kesimpulan. Nah, untuk menyerap air ke dalam tanah. Kesimpulannya, kita tidak boleh sembarang menebang pohon dan kita harus melakukan reboisasi atau penanaman ulang. Kesimpulan dari kelompok 1 dari video tadi ditonton. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok yang berikut, kelompok silakan satu orang maju. Nanti kelompok yang lain juga silakan berikan tanggapannya ya, sama seperti tadi. Tadi hanya kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5 ini mereka tunggu kelompok 2 mungkin. Silakan kelompok 2, siapa maju? Kelompok 2, halo. Sabar. Saya selalu sabar. Silakan kelompok 1 diperbaiki tadi. Jawabanmu diperbaiki sesuai dari masukan dari teman. Kalau kelompok 2 belum, mungkin kelompok 3. Belum, kelompok 4. Kapan? Cepat sudah. Kelompok 2, ayo. Ayo kelompok 2. Ayo maju. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo sudah. Cepat kelompok lain juga. Silakan bacakan aja. Siapa mau maju? Laki-laki. Masa laki-laki kok kalah? Tunjukkan pesona menang. Nanti besok pakai rok ya. Mari sudah. Siapa maju? Kok maju aja baca? Aduh, bagaimana kok Aisyah? Maju sudah nak. Terus waktu. Masih ada yang kita mau kerjakan. Masih ada soal. Coba sudah. Mari. Tadi itu ada yang apa di depan? Siapa? Ada satu di depan. Ada pisau? Tidak ada. Ayo. Dibacakan aja hasil pekerjaannya. Bukan disuruh jawab baru. Mana? Coba supaya kelompok habis ini kelompok 3 siap-siap di ruang makan. Siap memang siapa mau maju? Sudah. Kelompok 2, ayo.
Kelompok 2, cepat. Yo, ayo. Yang lain perhatikan. Oke, yang lain perhatikan sambil itu perhatikan ya. Pasang telinga, dengar. Hasil pekerjaan kelompok 2. Selamat pagi, tidak ada info di sini ya nak, hanya Pak Guru aja. Kecuali kalau Pak Guru begini, baru itu bilang info. Pak Guru aja. Kami dari kelompok 2 Iya. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan siang Iya. kemudian gejala, Setiap Bruno, dia dari Jawa Barat, Stefani dari Deka, Octavianus Nono, Erwin B. Nomor. Langsung jawabannya nak. Dari semua sudah ada dalam pertanyaan. Jawabannya langsung. Jawaban nomor 1, Aha. akar, batang, daun, buah, dan biji. Akar, batang, daun, buah, dan biji. Bagaimana kelompok yang lain? Ular? Kasih keras sedikit. Tadi ada bunga tadi? Hah? Ada? Hah? Akar, batang, daun, buah, biji. Ada bunga? Lanjut. Nomor 2, menyerap air dan unsur hara, Itu fungsi akar. membentuk berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Yang memperkokoh berdirinya tumbuhan itu fungsi apa? Itu baru fungsi akar ya. Oke, fungsi batang. Batang, menyalurkan bahan makanan, menyokong berdirinya tumbuhan, tempat terlengkapnya daun, bunga, buah, dan tunas, jalan transportasi dari akar ke daun atau wilayah. Oke. Semua, bagaimana jawaban dari kelompok 2? Pas? Fungsi daun, tempat dilakukannya fotosintesis sebagai pertukaran gas serta terjadinya relasi dan transpirasi atau penguapan air. Kesimpulannya. Oh, nomor 3 dulu. Tempat menyerapnya air dalam tanah supaya tidak bebas hilang. Fungsi akar atau peran akar dalam plastik itu menyerap air di dalam tanah. Oke, lanjut. Tidak boleh dibentuk. Tidak boleh bersama ya. Ada punya jawaban lain atau sama? Ya, bagaimana? Setuju dengan pendapat atau jawaban dari kelompok 2? Kelompok lain? Kelompok 1? Kelompok 2? T3? Setuju? Kelompok 4? Kalau dari Pak Guru sendiri, mungkin perbaikan dari jawabannya. Perbaikan misalnya di situ memperkukuh. Apa maksud dari kata memperkukuh? Memperkokoh mungkin. Dari sebelah itu. Terus tempat berlangsungnya, bukan melangsungkan. Tempat berlangsungnya, jadi diperbaiki. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Oke, yang lain perhatikan. Ya, langsung dijawab Pak. Jangan lagi baca nama kelompok. Akar, batang, daun, buah, dan biji. Oke.
Bagaimana? Oke, lanjut. Dua fungsi akar. Oke. Buat air dan unsur hara dari dalam tanah. Oke. Bagian batang. Kemudian di daun. Ya. Ada pokok berdirinya tumbuhan. Menyimpan cadangan makanan. Fungsi batang. Menyokong berdirinya tumbuhan. Tempat meletaknya daun, bunga, buah dan tunas. Jalan transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya. Ya. Menyimpan makanan cadangan. Batang yang berbeda dapat digunakan untuk konsumsi. Oke. Daun sebagai penyebaran gas serta tempat menjadi dan transportasi atau sebaliknya. Tiga, menyerap air di dalam tanah. Kita tidak boleh menyerap pohon sembarangan dan Bagaimana? Ada yang punya tanggapan tentang hasil kelompok 3? Ada mau ditambahkan? Pas? Pas. Semangat sedikit. Pas. Oke, kita berikan tepuk tangan. Berikut. Ayo melakukan Pak. Bisa. Maju sudah. Dan tadi perempuan terus. Yang jawab mana? Maju sudah, siapa maju? Maju biarkan jawab mereka nanti mereka pakai itu. Drop saja. Oke, maju. Langsung jawaban. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak, Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok kita akan bertanya anak-anak. Silakan. Pertama dari segi penyapu, kedua mesti yang bolong, tiga Ahmed milih, keempat bagi sama sendiri, kelima kearifan Soalnya nomor 1. Langsung jawaban. Nanti kamu yang baca soal. Sebutkan organ pada tumbuhan. Jawabanmu. akar, daun, batang, buah dan Akar, daun, batang, buah dan lanjut. dua fungsi akar menyerap air dengan unsur harus dari dalam tanah. Unsur bagian batang kemudian buah ke daun. Tempat meletaknya daun, bunga, buah dan tunas. Fungsi daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Oke. Peran akar dalam mengurangi banjir apa? Melakukan penyerapan air ke dalam tanah. Oke. Yang keempat, kesimpulan dari menonton dari video apa? Tidak boleh menebang pohon sembarangan karena akan mengakibatkan dan longsor. Itu jawaban kelompok 4. Bagaimana? Ada kelompok 2 mau kasih tahu apa? Bagaimana menurut kelompok 2? Pas? Kelompok 1? Pas. Iya, laki-laki yang tahu pas. Oke, kalau ada kasih tanggapan kita berikan mangga. Ya, kelompok terakhir, cepat, ayo. Ayo nak. Biarkan laki-laki mereka nanti pakai rok. Langsung jawab. Yang lain enggak,
supaya kamu sebenarnya kalau ada yang kurang atau bersama dengan jawaban kamu bisa apa? Langsung sebutkan organ pada tumbuhan. Apa jawaban kelompok 5? Akar, buah, batang, daun dan biji. Itu menurut kelompok. Kasih keras di suara nanti di belakang. Oke, nomor 2. Fungsi akar, batang dan daun. Fungsi akar. Oke. Fungsi batang. Agak keras sedikit. Melengkapnya. Oke. Oke. Fungsi dari daun. Tempat terjadinya fotosintesis. Oke. Nomor 3 kesimpulannya. Dan nomor 4. Kesimpulan dari kalian menonton video tadi. Kesimpulan kelompok 5. Yang pertama apa tadi? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan lingkungan. Menanam kembali pohon agar mencegah terjadinya banjir. Ada yang memberikan tanggapan? Mantap. Tidak ada? Kita berikan aplaus. Artinya semua jawabannya hampir sama. Hanya ada penambahan tadi contoh kelompok 4 pada kesimpulan dia menambahkan ketika dia menonton video yang tadi fenomena banjir itu, dia tambahkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu juga bisa mengakibatkan terjadinya karena air hujan yang turun itu tidak jalan di sungai itu dia terhambat oleh sampah sehingga dia menumpuk, maka dia akan kembali ke wilayah daratan rendah dan terjadi banjir. Terus apa lagi tadi kelompok 5? Menjaga kebersihan lingkungan itu juga mempengaruhi. Terus apa lagi? Menanam pohon, rajin menanam pohon. Dibiasakan kita menanam pohon di lingkungan rumah kita tanam. Selain kita mengurangi nanti dampak banjir, juga membuat tempat di lingkungan sekitar kita menjadi sehat, sejuk, nyaman. Oke. Di sini Pak Guru mau kembali tentang fungsi-fungsi dari organ tumbuhan tadi. Akar itu fungsinya untuk menambahkan tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan tidak gampang jatuh, dia tetap berdiri tegak. Terus menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau tempat dia tumbuh. Terus ada pada beberapa tumbuhan, akar itu mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan yang dimaksud dengan cadangan makanan itu artinya makanan yang sisa yang sudah tidak, artinya kelebihan dia. Jadi dia simpan sebagai makanan cadangan. Itu ada contohnya ada singkong, bengkoang, terus juga berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas seperti
pada tumbuhan bakau. Jadi fungsi akar pada tumbuhan bakau itu dia menyerap oksigen dan juga untuk bernapas. Terus struktur dan fungsi batang. Di situ pada umumnya tumbuhan memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau biasa disebut nodus. Nah, di nodus ini tempat melekatnya daun dan tunas. Atau biasa kalau kita biasa bilang cabang. Kau pikir mau main bola, jangan. Batang memiliki banyak fungsi. Yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Terus, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral. Jadi bukan alat ya, bukan alat transportasi, tetapi jalan. Tempat lewatnya itu air dan mineral. Atau sebaliknya. Dari akar menuju daun. Dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ada juga beberapa tumbuhan yang mengalami modifikasi fungsi daripada batang. Selain tadi jalan, membuat tumbuhan tubuh kokoh berdiri, juga tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada tebu. Tebu itu dia menyimpan cadangan makanan itu di batang. Ada yang suka makan tebu? Jangan kamu makan nanti kamu manis. Terus ada kentang. Terus ada kunyit atau rimpan kunyit. Itu yang menyimpan cadangan makanan di batang. Terus struktur dan fungsi daun. Di situ daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Jadi daun itu dia hanya menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau atau biasa dinamakan klorofil atau zat hijau daun. Apa? Zat hijau daun. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil karbon dioksida atau bahasa ilmiahnya CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air, transpirasi, dan pernapasan, respirasi pada tubuh. Proses fotosintesis. Yang pertama, dia harus membutuhkan cahaya sebagai sumber. Cahaya didapat dari matahari. Itu cahaya atau energi dari matahari ditangkap atau diambil oleh zat yang tadi namanya zat hijau atau yang disebut apa tadi? Klorofil. Terus gas karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Air itu rumus kimianya H2O. Sedangkan karbon dioksida itu CO2. Digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa. Glukosa itu yang tadi makanan dari tanaman itu. Glukosa itu rumus ilmiahnya atau rumus kimianya C6H12O6 dan oksigen. Jadi hasil dari ini kan hasil tadi. Setelah tumbuhan tadi beserta karbon dioksida, air dan unsur hara, terus ada energi matahari. Dia menghasilkan setelah dia melakukan proses memasak makanan, dia menghasilkan C6H12O6 ditambah lagi dengan oksigen. Jadi tumbuhan itu sangat penting untuk kita juga, membantu kita menyiapkan oksigen.
Jadi ketika tumbuhan melakukan proses fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosanya dia serap ke seluruh tubuh, sisanya disimpan, sedangkan oksigennya dia buang karena dia tidak butuh oksigen. Nah, oksigen yang dibuang oleh tumbuhan itu yang kita manusia atau tubuh hewan lain jadi hasil dari fotosintesis itu ada C6, A12, O6 plus oksigen. Struktur fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan fungsi yang menarik sehingga serangga atau hewan lain dapat membantu proses penyerbukan. Dan sekarang Pak Guru mau kasih tugas, ini bukan tugas kelompok tapi tugas individu. Waktu yang ada kalian kerjakan dan langsung dikumpulkan dalam bentuk pernyataan ya. Ada yang belum dapat? Silakan dikerjakan. Langsung dikumpulkan. Dikumpulkan sekalian dengan hasil diskusi kelompok tadi ya. Ya Pak. Ya. Bagaimana? Ya, langsung dilihat sistem yang kenapa? Boleh. Boleh.
Ya, 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 ya. Sudah? Ya. Oke, perhatikan. Jadi kesimpulan hari ini materi kita bahwa apa? Apa kesimpulannya? Hah? Apa? Setelah tadi lihat video diskusi kelompok, materi disampaikan, apa kesimpulannya? Dan kita sudah paham organ-organ luar. Dan tadi ada dengan fungsinya masing-masing, ada batang dengan fungsinya sendiri, daun, buah, dan biji. Jadi kesimpulannya, kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi banjir, tetap bersih, membuat kita juga nyaman tinggal di situ. Jadi jangan biasakan diri ketika lihat ada sampah harus diapa? Atau biasa disebut apa? Bisa? Lihat sampah. Selain itu kita juga membantu menjaga lingkungan, memberikan pemahaman kepada teman-teman agar menjaga lingkungan. Ada tanaman yang tumbuh di sekitar lingkungan kita. Ketika tanaman itu tidak menjadi pengganggu atau bukan tanaman pengganggu, kita biarkan dia tumbuh sehingga ya itu tadi membuat oksigen menjadi banyak melalui proses fotosintesa. Hal itu menyerap air sehingga mengurangi dampak terjadinya banjir. Oke. Kegiatan kita hari ini sampai di sini. Diharapkan kepada anak-anak sekalian untuk besok mempersiapkan diri lagi membaca materi yang sudah disampaikan tadi untuk kegiatan kita besok, pelajaran kita besoknya, sehingga besok kita bisa sudah ada gambaran tentang materi kita hari ini, karena materi besok masih berkaitan dengan materi hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri semua kegiatan proses belajar mengajar kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, silakan.
Oke, yang lain bisa lagi putar musik supaya kita berdoa. Kembali dulu. Ambil sikap yang pantas. Teman-teman, kita sudah hadir mengakhiri pelajaran kita. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Terima kasih telah menemani kami dari awal pelajaran hingga pada akhir. Tuhan, Tuhan yang memberkati kami dan sebentar lagi belajar podcast yang mengganti kita. Tuhan, kiranya memberkati pelajaran ini, Pak. Hanya ini biar Tuhan kami yang Amin. Jangan lupa kita Tuhan berkati Pak Guru yang sudah kasih kami materi Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan shalom.